kita ini Bapak Ibu adalah jangan kita melihat bahwa berikutnya kami akan kami akan memberikan sedikit ini penyemangat buat saya. Langkah awal dari saya mengembalikan lagi apa yang sudah terlupakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kami akan mencoba menampilkan video animasi pembelajaran kami. Yang kami buat itu adalah media pembelajaran. Baiklah, saya akan menampilkan video pembelajaran tersebut. Perkenalkan, saya Ibu Yati. Materi pelajaran kita pada hari ini adalah aku terhadap norma. Norma adalah aturan atau ketentuan yang sifatnya mengikat suatu kelompok orang dalam sebuah masyarakat. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan tayangan video berikut. Patuh terhadap norma. Halo teman kece, apakah ada dari kalian yang sering terlambat masuk sekolah? Wah, jika kalian termasuk yang sering terlambat, kalian sudah melanggar norma di lingkungan sekolah loh. Kalian membuat aturan seperti itu? Kenapa membuat aturan ini? Coba direnungkan dulu ya. Norma seperti tiba tepat waktu di sekolah adalah hasil dari perilaku warga sekolah sejak lama. Aturan ini muncul karena dari pengalaman dan bisa jadi anak tidak kelas. Tentu kita tidak ingin ini terjadi ya. Jadi, norma ada untuk kesejahteraan kita bersama. Bagi warga masyarakat, norma berfungsi sebagai petunjuk untuk mengetahui tindakan mana yang sebaiknya dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Lalu, apa ya syarat-syarat dari suatu norma? Norma memiliki syarat sebagai berikut. Terdapat perintah, yaitu anjuran dan petunjuk yang harus dilaksanakan. Terdapat larangan, yaitu hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau harus ditinggalkan. Adanya sanksi atau hukuman untuk orang yang dengan sengaja atau tidak sengaja melanggar norma, serta memiliki sifat mengikat dan memaksa, yang artinya setiap norma yang berlaku wajib diterima dan dipatuhi. Apa fungsi adanya norma? Bagaimana jika tidak ada norma? Norma berfungsi untuk menciptakan ketertiban dan keamanan. Dengan adanya norma, tingkah laku masyarakat dapat diatur dan dikendalikan. Sanksi yang ada pada norma diharapkan dapat memberikan efek jerak kepada pelanggar sehingga tidak mengulangi lagi kesalahannya atau mencegah orang lain melakukan kesalahan yang sama. Norma juga memberikan jaminan kepada setiap orang akan melaksanakan kewajiban dan menerima hak sesuai porsinya, serta mencegah tindakan sewenang-wenang. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan belajar tentang macam-macam norma. Akhir kata diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah tadi video media pembelajaran yang kami buat untuk pendidikan Pancasila kelas 7 kurikulum merdeka bab 3 patuh terhadap norma. Adapun aplikasi pembuatan video yang kami pakai adalah Canva. Kemudian karena ini adalah media pembelajaran, maka kami memakai atau mengambil YouTube dari Kejar Cita yang kami bengkal-bengkal dan kami edit sehingga meminimalisir waktu dalam pembelajaran untuk ditampilkan kepada anak-anak. Jadi video itu durasinya sekitar 1 jam, kami ambil, kami penggal beberapa sehingga hanya berdurasi sekitar 3 menit. Kemudian adapun background suara yang kami pakai itu background suara yang kami download dari yang tidak melanggar hak cipta. Bukan dari Canva kami ambil, tapi kami download dari background yang tidak melanggar hak cipta. Jadi aman untuk ditampilkan tanpa terkena pelanggaran hak cipta. Kemudian dari pembelajaran video pembelajaran media yang kami buat ini, kami sengaja menampilkan animasi berbentuk kartun karena umur anak-anak SMP itu masih senang dengan animasi yang berbentuk-bentuk kartun. Kami tidak memakai video yang langsung memakai orang karena biasanya anak-anak akan terpengaruh apabila karakter atau orang tersebut misalnya artis perilakunya di luaran bagaimana, kemudian anggaplah kita ambil filmnya di situ berkarakter bagus, padahal kesehariannya mungkin dia pernah sebagai pencandu narkoba, pemakai, jadi efeknya kurang bagus, sehingga kami memakai kartun. Kemudian musik kami juga ambil dari luar yang download bukan dari Canva, karena musik dari Canva itu kebanyakan agak pendek, jadi susah untuk menyesuaikan dengan gambar. Kemudian untuk pembelajarannya kami ambil tujuan pembelajarannya itu tadi mengenai norma. Kami bagi 3 topik untuk satu pertemuan, yaitu pengertian norma, kemudian syarat-syarat norma, kemudian sanksinya, seperti itu. Barangkali untuk lebih jelasnya kami mohon bantuan dan saran dari Ibu Juri, barangkali apa-apa yang mesti diperbaiki dari tampilan video animasi model pembelajaran, media pembelajaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Animasi video pembelajaran luar biasa. Tadi Ibu menjelaskan bahwa aplikasi yang digunakan adalah Canva, tetapi dipadukan dengan YouTube. Itu kan aplikasi kan? Berarti dia berkolaborasi lah pendidikannya. Terus saya melihat Ibu menggunakan Canva. Pertanyaan saya, ini tadi sudah bagus, komplit, bisa menambah daya tarik minat siswa untuk belajar. Karena memang itu siswa dia lebih motivasi ke video lah. Apalagi kalau video yang daya tariknya ini, backgroundnya ini, apa dan sebagainya itu disertai. Cuma satu saja pertanyaan saya, secara ini pribadi apa sih manfaat penggunaan animasi dalam video pembelajaran? Yang diberikan kepada kami sangat bermanfaat. Beberapa saran dari Ibu Juri tadi. Sebelum saya menjawab apa tadi manfaat dari penggunaan animasi dalam pembelajaran, video animasi dalam pembelajaran, pada dasarnya anak-anak itu lebih senang melihat visual yang bergerak. Itu pertama. Kemudian yang kedua, apabila kita mengajar seperti biasanya
tetap baik, tetap guru yang menjadi fokus utama, menerangkan, menjelaskan, bahkan memperbaiki karakter itu tetap fokus guru. Ini adalah hanya media untuk memancing bagaimana anak-anak lebih bergairah dengan adanya tampilan. Apalagi anak-anak di zaman sekarang itu kita lihat mereka dunianya memang sudah dunia gadget. Lebih senang melihat daripada seperti dinasihati secara langsung. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dengan adanya media yang diputar, kita bisa mengajak siswa-siswa untuk lebih memperhatikan secara langsung, secara konsentrasi dengan seperti menonton, bukan seperti dalam belajar atau proses belajar mengajar. Mereka seperti merasa rekreasi, merasa melakukan kegiatan bermain. Itu penyebabnya, sehingga apabila kita menggunakan media animasi dalam pembelajaran, itu fungsinya ataupun manfaatnya. Kemudian tadi dari Ibu Juri, terima kasih sarannya yang mengatakan bahwa kurang penggunaan aplikasi Canva secara maksimal. Betul, betul sekali Ibu. Kami akui bahwa kami menggunakan aplikasi Canva hanya mungkin sekitar 6 slide. Yang di tengahnya kami memakai aplikasi video YouTube dengan memenggal beberapa bagian yang untuk memenuhi persyaratan dari apa tujuan pembelajaran pada hari itu. Yang kami ambil dari Canva, kalau suara pada saat tampilan di awal itu tadi, itu suara kami memakai aplikasi Canva itu. Saya merekam suara di Canva. Yang saya pakai aplikasi luar itu adalah YouTube dengan suara musik. Itu bukan dari Canva. Kalau perekaman suara asli sambil dari aplikasi Canva. Seperti itu. Terima kasih banyak sarannya dari Ibu Enawati. Demikian. Ya, tarik. Terima kasih Ibu Yuri dan Ibu pemateri, Ibu peserta. Saya tertarik sekali dengan animasi pembelajaran yang kalau saya lihat juga dia lebih mengarah ke video ya, video pembelajaran. Jadi karena tekniknya itu sudah dijelaskan oleh Ibu Yuri pertama, jadi saya ke kontennya sekonten. Di sini Ibu menurut saya sudah bagus sekali kalau saya ya, karena saya bukan di tekniknya, maka menurut saya sudah hebat lah, bagus sekali menurut saya, sudah luar biasa. Jadi saya hanya mengoreksi dan sedikit mungkin akan bertanya, karena kami juga punya penilaian di pemaparan dan kemampuan menjawab. Jadi saya juga harus mengisi poin ini sehingga saya juga harus bertanya. Nah, media pembelajaran itu berarti sesuatu yang bisa dilihat dan bisa didengarkan atau bisa disentuh oleh siswa sehingga menghantarkan mereka pada pemahaman konsep yang ingin kita sampaikan ke anak. Menurut saya seperti itu, mudah-mudahan saya nggak keliru. Nah, di sini sudah ada tujuan pembelajaran yang diberikan oleh Ibu. Tujuan pembelajaran itu merupakan apa yang ingin kita peroleh dari proses pembelajaran. Nah, sekarang saya tadi menyimak sedikit tentang isi konten dari media pembelajaran. Kalau saya Bu, mohon maaf sebelumnya, bukan berarti saya di sini duduk sebagai seorang yang lebih, tapi kita mungkin bisa berbagi. Di sini hanya saya ingin memberikan masukan bahwa di samping ini sebagai media, ini juga sebagai materi. Ini juga sebagai materi karena di dalam itu sudah dinampakkan kepada siswa, itu sudah ada materi. Kalau dia hanya sebagai media, berarti yang kita tampilkan itu hanya animasi atau konteks pelaksanaan norma itu, sehingga nantinya ketika kita tayangkan
itulah media. Karena kita akan menghantarkan anak ke pemahaman konsep. Jadi di sana animasinya kalau saya animasinya itu bagusnya animasi interaksi yang tadi boneka-boneka itu tadi. Interaksi yang menunjukkan, memberikan contoh ke anak sehingga nantinya tanpa kita memberikan penjelasan mereka sudah punya pemahaman konsep awal sebelum kita masuk ke konsep inti. Seperti itu. Mungkin Ibu mohon maaf, bukan saya berarti ini ya, hanya sedikit mengoreksi bahwa tadi pas disampaikan ini media dan materi. Jadi ini media dan sekaligus materi pembelajaran karena di sana diucap. Oke. Berangkat dari hal tersebut, saya ingin bertanya satu. Yang pertama adalah tadi sebenarnya sudah disindir sedikit dari pertanyaan pertama, yaitu tujuan media pembelajaran. Nah, di sini bukan tujuan pembelajaran punya. Jadi di sini sasaran dari pembuatan media ini menurut Ibu ini kemana? Apakah pemahaman konsep atau kontekstual? Yang kedua, maaf, ada dengar pemanfaatan dari media pembelajaran ini di kelas, karena tadi sempat tidak dijelaskan bagaimana kita menggunakan animasi pembelajaran ini sebagai media pembelajaran di dalam kelas. Karena tadi pemaparannya lebih ke teknik tetapi tidak ke pemanfaatan. Sementara kami di sini berdua duduk, ada yang teknik, ada yang pemanfaatan kontennya itu. Mungkin demikian Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Juri, Bu Malkemi atas masukan yang sangat berarti bagi kami. Betul sekali yang Ibu Juri tadi katakan bahwa video animasi yang saya buat bukan hanya berfungsi sebagai media, dia memang sudah termasuk dalam video materi. Artinya anak-anak sudah tahu apa yang akan dia pelajari, bukan lagi akan menebak konsep apa setelah pemunculan dari video ini. Ya, terima kasih betul itu Bu. Memang kami tidak menyadari bahwa sebenarnya ini bukan hanya media tapi materi. Terima kasih atas petunjuk saran dari Ibu. Kemudian yang saya masuk pada pertanyaannya, apakah dari video ini yang saya akan terapkan, saya ingin sampaikan kepada anak-anak, apakah ingin menunjukkan pemahaman konsep atau kontekstualnya yang ingin saya tampilkan? Kalau dari video ini, kalau menurut saya ingin menampilkan bahwa dari video animasi tersebut anak-anak akan mempraktekkan apa-apa yang ada ditampilkan pada video pembelajaran tersebut. Misalnya apa-apa yang tidak boleh dengan memberi centang pada video tersebut, datang terlambat, disilang. Itu mereka bisa akan menumbuhkan karakter dalam kehidupan kesehariannya dari lewat tayangan video tersebut. Seperti itu. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa manfaat dari penayangan video materi dan sekaligus media yang ditampilkan pada anak-anak setelah ditayangkan di dalam kelas? Seperti itu. Manfaatnya yang kami ingin dapatkan dari penampilan video animasi tersebut adalah dengan melihat beberapa contoh perilaku yang tergambar dalam video tersebut. Kami ingin anak-anak itu ada terekam dalam memorinya bahwa dalam kehidupan kesehariannya ada beberapa perilaku yang tidak boleh dan boleh dilakukan terkait dengan syarat-syarat norma, fungsi norma, seperti itu. Setelah ditampilkan seperti itu, anak-anak akan lebih mudah terkesan dengan ingatan melihatnya, bukan dari perkataan. Bukankah ada
semacam apa ya, kata-kata semacam nasihat yang mengatakan bahwa anak-anak akan lebih mudah merekam dengan melihat daripada dengan merekam lewat pesan kata. Jadi apabila kita ingin memberikan contoh kepada anak-anak bukan lewat kata-kata tapi perilaku. Seperti itu. Barangkali itu Bu, terima kasih banyak atas saran, petunjuk dan masukan dari Ibu Ernawati dan Ibu Malkini. Apa yang kami dapat pada hari ini adalah sangat bermanfaat untuk bagaimana caranya kita membina generasi, mengajar kepada anak-anak yang lebih menarik, membuat mereka bersemangat dan senang akan pembelajaran yang kita sampaikan di dalam kelas. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita dapat pada hari ini bermanfaat, insya Allah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juga ikut bermasalah, makanya saya download dalam bentuk video. Ya. Kemudian yang saya buat ini materi ajar. Saya murni menggunakan Canva. Di akhir video saya menggunakan video yang saya ambil dari YouTube, yaitu video pembelajaran tentang aksara lontara. Kalau sumbernya sendiri ada beberapa gambar yang saya download di kartun yang gambar-gambar yang banyak. Tapi ya mungkin maksudnya saya baru tahap belajar. Rencana memang saya rencana mau bikin efeknya Makanca dengan video-videonya macam-macam, punya dengan gambar dengan lingkungan yang harap dimaklum saja, karena ini merupakan video pembelajaran pertama bagi saya. Jadi insya Allah saya akan belajar lagi bagaimana caranya membuat. Saya juga ingin belajar bagaimana caranya buat animasi pembelajaran yang Semua ikut seminar PGRI yang bekerja sama dengan Bahasa Indonesia dengan SLTT. Salah satu materi yang disampaikan oleh para narasumber adalah mengenai ini, ya, pembelajaran dengan AI. Dan itu kalau kita belajar betul sangat singkat dan menghasilkan pembelajaran yang bagus. Dan inilah yang dirindukan peserta didik di era sekarang ini yang semakin kompleks. Karena ketika guru-guru begitu-begitu saja tidak ada perkembangan, maka dikatakan siswa itu akan menjadi, saya mengatakan takabur kalau saya mengatakan sangat menurun pengetahuannya, bukan menambah ilmu di sekolah, tetapi dia menurun dalam hal apa yang diinginkan oleh masyarakat kita, yaitu mencerdaskan anak-anaknya yang ada di sekolah. Kemudian tadi karya-karyanya Ibu saya lihat bagus, saya katakan bagus, tidak ada yang jelek. Satu. Kemudian yang kedua, berani